berarti kita hadir semua hari ini ya? Ya, Ibu. Terus kita semua. Jadi baik, sebelum kita memulai dengan kita punya kegiatan belajar mengajar, tujuan kita awalnya untuk semester ini kita membuat suatu kesepakatan kelas untuk menuju pada keyakinan kelas. Kita jalankan supaya apa? Supaya kita jalankan dalam waktu 1 semester ke depan. Jadi seperti itu. Sebelum kita memulai kita punya kegiatan proses pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas. Apa yang menjadi impian kita selama 1 semester ke depan, kira-kira di dalam kelas kita ini apa yang kita mau impikan, apa yang kita mau sepakati supaya dalam 1 semester ini segala sesuatu kita sudah lakukan bersama, kita sudah sepakati bersama. Untuk kesepakatan kita, nanti Ibu akan berikan kertas ini namanya stick note. Ada dia punya di bagian bawah itu bisa dituliskan, ada lemnya bagian belakang. Jadi sebentar diusahakan tulis itu jangan posisi terbalik ya. Tulis harus sesuai dengan apa yang kita mau tulis, lalu nanti kita tempelkan di papan tulis. Lalu kira-kira kesepakatan apa yang kita mau bangun, kesepakatan apa yang kita mau curahkan, itu tergantung dari ide atau pendapat anak-anak sekalian. Apa yang mau disepakati, apa yang saya mau buat, apa yang saya laksanakan, tergantung keyakinan Anda. Lalu curahkan pendapat Anda ke dalam kertas kecil ini, kita tempelkan ke papan tulis, lalu kita membuat dalam suatu keyakinan. Bisa sepakat seperti itu? Bisa terima? Bisa, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Begitu, Ibu bagikan dulu ya. Teman-teman bisa membantu Ibu bagi ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 warna. Jadi kita bagikan, ada yang warna pink, ada yang warna hijau supaya sebentar itu bagus kelihatannya toh. Iya, Bu. Semakin banyak warna, semakin bagus kita melihat matanya. Ini untuk pinknya. Pinknya bagian tengah saja ya? Iya, Bu. Bagian tengah, silakan tengah saja ya. Hijau. Yang kuning, bagi sudah nak? Mana lagi yang belum? Yang kuning ya? Silakan diambil satu-satu. Satu-satu. Mau yang sama-sama maju boleh, silakan. Tempel yang rapi, usahakan yang rapi.
Yang pinggir-pinggir dulu. Ibu baca yang pinggir-pinggir dulu. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Apakah sepakat datang tepat waktu? Sepakat. Kalau begitu datang tepat waktu, kira-kira kita lihat di sini datang tepat waktu ada berapa? Ibu lihat dulu. Oh ya, ada nih. 1. Dari curahan pendapat ini kita bawa sampai pada nilai kebajikannya, lalu tercetuslah menjadi sebuah keyakinan Kelas. Untuk apa keyakinan kelas ini? Supaya bisa membawa kita ke hal-hal yang positif, membawa kita ke dalam budaya-budaya positif dalam lingkungan kelas kita maupun luar kelas. Baiklah. Disiplin ini dalam segala hal ya. Ya, Bu. Yang kedua, apa? Soal etika, apa nih? Saling apa? Menerapkan apa tadi? Menerapkan 5S. Oke, menerapkan 5S. Oke, yang ketiga, di sini saling menghargai. Berarti tambah lagi saling menghargai dan saling bekerja Sama. Saling menghargai pas. Oke, yang keempat tentang kebersihan. Apa? Kata kalian di sini apa? Kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya atau menjaga Kebersihan. Menjaga kebersihan bisa ditambah dengan menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Bisa. Menjaga kebersihan.
yang kelima, nilai religius. Sebelum dan sesudah belajar harus berdoa. Apakah iya? Iya. Oke. Sebelum, sebenarnya nomor 5 ini dia harus pertama ya. Iya. Sebelum dan sesudah. KBM boleh? Memulai dengan doa. Oke. Pas? Selesai? Pas ya? Semuanya terketus dalam keyakinan kelasnya? Disiplin. Keyakinan kelasnya yang pertama disiplin, yang kedua menerapkan 5S, yang ketiga saling menghargai dan saling bekerja sama dalam segala hal, yang berikut menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, lalu yang kelima sebelum dan sesudah KBM harus diawali dengan Doa. Sebenarnya nomor 5 kembali menjadi nomor 1. Inilah keyakinan kelas. Supaya apa? Dari bentuk keyakinan kelas ini kita akan terbawa terus sampai selama 1 semester. Selama 1 semester ini kita sudah sepakati bersama. Kalau memang kita sudah sepakati, maka pastinya kita jalani. Kata jalani. Mungkin hanya itu saja. Sekian tentang membuat suatu curahan pendapat Anda dalam bentuk kesepakatan Anda menjadi keyakinan kelas. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, baiklah anak-anak. Setelah kita sudah membuat kesepakatan ini, kita sudah mengubah ke dalam bentuk keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita ada 5 keyakinan, yaitu yang pertama disiplin, yang kedua apa? Menerapkan 5S. Yang ketiga Saling menghargai dan saling bekerja sama. yang keempat Menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. yang kelima Sebelum dan sesudah KBM. yang keenam berarti ada ini ada berapa keyakinan kita? 5 keyakinan kita bahwa kita jalankan selama 1 semester. Kita berikan aplaus. Oke, itulah keyakinan kelas kita. Harus ada persetujuan. Kita minta perwakilan saja lah. Bisa ketua kelas? Ada? Ada. Oke. Tambah lagi 1 pengurusnya. Sekretaris? Ada? Ada. Oke. Lalu perwakilan anggota ibu minta 2 orang. Untuk kita sahkan kita punya keyakinan ini.
supaya nanti kedepannya setiap kali kalau kita memulai pembelajaran kita, maka kita ingat kita punya keyakinan kelas kita. Oke? Terima kasih. Sekian kegiatan kita tentang membuat keyakinan kelas untuk kelas 12 MPLB terkhusus mata pelajaran matematika. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Feti, kelas 12 MPLB SMK Negeri 1 ILAP. Dengan memperoleh pengetahuan akan budaya positif dan membuat keyakinan kelas, saya merasa senang dan bersyukur karena kelas kami akan menjadi aman, tenang, dan bahagia dalam belajar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti, kelas 12 MPLB pada SMK Negeri 1 ILAP. Setelah saya mendapatkan materi tentang keyakinan kelas, serta disepakati keyakinan kelas kami, saya merasa lebih nyaman, senang, dan tentunya bahagia, agar lebih semangat dalam belajar. Terima kasih. Nama saya Elvin, saya dari kelas 12 MPLB pada SMK Negeri 1 ILAP. Setelah saya mendapat materi tentang keyakinan kelas, serta disepakati keyakinan kelas kami, saya merasa lebih nyaman, senang, dan tentunya bahagia, agar lebih semangat dapat belajar. Terima kasih. Sejahtera untuk kita semua. Kegiatan kita pada pagi hari ini dari Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lembata SMK Negeri 1 ILAP segera kita mulai. Sebagai insan terima, puji Tuhan, kita selalu mendaraskan atas berkat penyertaan sehingga kita semua boleh kembali berkumpul guna kegiatan bersama berbagi budaya positif dari rekan-rekan kita calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lembata pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, baik, dan berkontribusi positif untuk kita semua. Sebelum memulai kegiatan kita, mari kita awali dengan doa kepada Ibu Ursula. Saya silakan. Marilah kita mengawali kegiatan kita pada siang ini. Perkenankan saya membawakan doa ini dalam keyakinan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari Bapa makasih, syukur dan pujian kami haturkan kepada kami. Karena hari ini Engkau boleh pertemukan kami dengan Bapak Ibu Guru CPP untuk berbagi baik kepada kami semua. Kami mohon ya Tuhan, semoga ilmu yang kami peroleh hari ini dapat membantu kami meningkatkan kemampuan kami sebagai guru untuk mempraktikkan hal baik di bagi anak didik kami dan peristiwa lembaga pendidikan kami SMK Negeri 1 ILAP. Tuhan, kami juga memberkati untuk kami semua dan seluruh rangkaian kegiatan kami pada siang hari ini kiranya berjalan dan terselenggara sesuai dengan kehendak dan janji. Semua doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu melalui dalam Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Arahan sapaan singkat sebelumnya, sapaan singkat dari calon guru penggerak angkatan 11 oleh Bapak Dahlan. Kepada Bapak saya. Baik, pada suatu yang sempat yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 ILAP,
yang saya banggakan kedua teman saya dalam grup penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang oleh grup penggerak ITT yang saya muliakan, yang saya hormati juga anak-anak guru yang hari ini berkesempatan untuk mengikuti kegiatan kami. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang pertama, puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di sini dalam kegiatan kami berbagi budaya positif terkait dengan kegiatan kami yang kurang lebih hampir sudah 2 bulan ini. Yang kedua, Bapak, terima kasih banyak karena sudah memberikan waktu kepada kami, tempat juga kesempatan buat kami bertempat yang pada posisi sudah dan kegiatan, dan hari ini Bapak sebagai pemimpin lembaga ini masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami tidak berbakti budaya positif. Juga teman-teman semua yang berikut, supaya bentuk dari kegiatan kami sebuah perwujudan dalam belajar yang kurang lebih berjalan dan 2 bulan untuk modul 1.1 sampai 1.4 di ND akhir ini ada sebuah aksi nyata yang akan kami berbagi pada teman-teman guru semua secara alat sehingga tidak bosan-bosan karena kegiatan ini bukan pertama kali kami lakukan, tetapi sudah berapa dalam guru penggerak dan sekarang sudah menjadi guru penggerak juga sudah melaksanakan hal ini. Ini hanya bagi sekedar kita tetap ingat kembali untuk selalu dan senantiasa untuk kita bisa berbagi. Dan ini juga ketika kami berkomunikasi dan berkomunikasi dengan dia selalu mengingatkan supaya kalau bisa apa yang didapat bisa dibagikan kepada kita. Yang berikut, kegiatan kita ini akan berlangsung kurang lebih sekitar 2 jam depan. Saya minta dengan hormat teman-teman kita bisa berkoreksi sendiri sambil belajar untuk sebuah tujuan kebaikan. Akhir kata, kami minta dan hormat kepada kepala sambutan sekaligus bisa membuka kegiatan kami ini dengan bersih. Terima kasih, selamat siang untuk semua. Terima kasih Bapak Bernard sudah menyampaikan sepatah kata sapaan singkat yang mewakili teman-teman calon guru penggerak angkatan 11. Partisipasi kontribusi akan menghasilkan kebaikan, kesuksesan yang positif untuk kita semua. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 ILAPE sekaligus membuka kegiatan berbagi budaya positif untuk calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Bapak saya silakan. Yang kami hormati ketiga teman Pak Bernard, Ibu Kurnia, Ibu Juliana, Bapak dan Ibu Guru, teman-teman sekalian yang kami hormati. Kesempatan yang pertama saya mohon izin karena tadi lewat grup melihat situasi dan kondisi pembelajaran kita hari ini. Saya minta teman atau usaha untuk menaikkan grup mewajibkan untuk kita semua boleh mengambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan atau dijalankan oleh 3 teman. Yang berikut perlu saya sampaikan kepada kita sekalian, Bapak dan Ibu Guru, benar seperti yang disampaikan oleh Pak Bernard mewakili kedua teman bahwa kegiatan kurang lebih 2 bulan mau masuk 3 bulan. Proses yang teman-teman lewati pastinya akan menjadi pembelajaran untuk Bapak Ibu Guru, teman-teman yang lain di angkatan berikutnya.
saya dalam refleksi ketika mengikuti tahap demi tahap, teman demi teman, saya kemudian berpikir bahwa momen atau kesempatan yang dilewati oleh teman-teman ini pastinya di suatu titik atau di satu kesempatan mungkin melalui saya, teman-teman ini diberi ruang untuk menyelenggarakan kegiatan secara terpadu, baik itu awal tahun, yang paling tepat itu awal tahun, sehingga kepada teman-teman 3 orang yang sudah menjadi guru penggerak, 5 sementara, 4 sementara berproses, 1 nanti materi, nanti juga kepada teman-teman yang lain. Dalam diskusi lepas saya katakan bahwa tahap 2 pertama kita dikuatkan kembali dengan peningkatan guru melalui calon guru penggerak, lalu mengarah ke guru profesional. Tahapan menjadi guru profesional, dia kalau saya mereferensikan bahwa dia harus menjadi guru penggerak. Disitulah benar-benar profesional ketika berada di tengah anak-anak. Karena itu maka semua unsur pendidikan, khusus untuk guru dan tenaga kependidikan, itu menjadi aset, itu menjadi kekuatan lembaga. Terlepas dari orang tua, pemerintah, mitra industri. Karena itu saya minta Bapak dan Ibu jangan melihat sebelah mata bahwa ini karena kegiatan teman. Itu bukan saya tuh, tidak. Tetapi untuk menyempurnakan kegiatan ini butuh pikiran seperti yang disampaikan Bapak Wenda tadi, butuh pikiran, butuh masukan dari teman-teman. Terima kasih Pak Kersan sudah beberapa kali saya terlibat bergabung dengan teman-teman. Nah, karena itu memang guru baru dan baru guru itu tidak menjamin ya mengapa ada program guru penggerak, karena barangkali pemerintah melihat untuk kualitas pendidikan kita di Indonesia lemah karena mungkin saja faktor dari guru, maka diselenggarakan kegiatan demi kegiatan untuk peningkatan pendidikan di Republik ini. Karena itu teman-teman sekalian, hari ini 3 teman akan berbagi praktik baik berkaitan dengan budaya positif. Hari ini teman-teman berbagi besar harapan kami teman-teman kembali ke kelas, mulai berbagi kepada anak. Ya, sehingga saya juga kemudian berpikir nanti teman-teman yang sudah guru penggerak ya mungkin bisa juga membantu kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan supervisi. Maka saya sangat bangga karena rapor untuk pendidikan tidak akan meningkat. Itu salah satunya jumlah guru profesional di sekolah itu berapa, jumlah guru penggerak itu berapa. Karena itu kemarin di media bikin saya guyon tapi serius dengan teman-teman termasuk Figulen, jangan MC terus nanti kami pelatihan MC itu ya. Harus semangat Bapak Ibu. Saya sudah beberapa kali disampaikan dan teman beberapa teman sebelumnya yang meminta, tetapi saya belum mau memahami tentang alur tujuan daripada kegiatan ini, maka saya mungkin keliru dan saya sudah sampaikan beberapa kali ke depan itu wajib, tidak boleh tidak. Barangkali itu yang boleh kami sampaikan untuk ketiga teman. Pak Mosi kemarin sudah, nanti juga akan menyusul nanti. Tetap semangat
ya sukses selalu menjalankan kegiatan. Dan saya katakan bahwa kita ini musim pesta, tetapi teman-teman sudah mulai ya mengambil keputusan dari sisi waktu luar biasa. Mana penting dan mana penting dan berkesan, luar biasa. Karena itu sekali lagi tetap semangat, sukses selalu untuk kegiatan selanjutnya sampai dengan selesai. Karena itu mengakhiri sahabat awal saya mohon izin kita semua juga sudah Tuhan dan juga Allah sekitar, saya membuka kegiatan kita pada pagi hari ini secara resmi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka dengan resmi kegiatan dari ketiga rekan kita ini. Dengan sesi dialog dan juga simpulan disertai dengan penutup. Selanjutnya mic saya serahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih Ibu Helen, Pak Kepala, teman-teman rekan guru. Selamat siang semua. Selamat siang semua. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah ada bersama kami bertiga dalam sebuah presentasi budaya positif yang nanti akan kami tiga bawakan dalam beberapa bagian materi yang kami juga kemas bersama. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu untuk kita semua selamat siang, salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Baik, untuk materi kita kali ini tentang budaya positif, kita langsung saja, bisa toh? Ya, kita langsung saja. Saya mengharapkan untuk kita bisa mengikuti ini. Nanti ada hal-hal yang ternyata dilewatkan atau kurang pas, nanti kita sama-sama lihat di sesi nanti diskusi. Oke. Yang pertama, kami bertiga ini, saya sampaikan kepada bahwa kami tiga ini satu fasilitator, fasilitator lain. Maka kegiatan kami pasti kalau bersama pasti kami tiga selalu bersama-sama. Fasilitator kami Bu Victoria yang malas tidak seperti dari Atambua. Kemudian di sebelah sini Ibu Yudana, saya dan Ibu Kurnia. Ini ke depan para calon pengajar praktik akan 11 TGP NTT. Baik, ini yang pertama dalam proses pembelajaran dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan multiajar Jakarta, dan yang kedua 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak seperti apa, dan yang ketiga tentang visi guru penggerak, dan yang keempat tentang budaya positif. Untuk modul 1 ini itu ada 4 yang kami kemudian rangkum dalam satu kegiatan untuk keempat sumber ini dalam budaya positif ini. Bagaimana harapan dari Bapak Kepala sendiri, juga teman-teman guru, adik-adik, murid, orang tua, untuk kami bisa berbagi kira-kira budaya positif itu seperti apa. Baik, untuk kita mencapai
budaya positif ini ada beberapa sub atau materi yang akan kita lihat. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma ini terkait dengan bagaimana konsep pendidikan awal yang ditawarkan oleh Teater Perantara pada saat itu dengan kondisi sekarang, dan akhirnya kita akan kembali melihat filosofi kembali di ajaran itu. Jadi kalau kemarin di zaman Teater Perantara, bagaimana murid itu menjadi pusat pembelajaran, fokus. Kita dulu berperan sebagai penuntut, pendamping, dan bukan untuk menuntut. Kemudian pola ini bergeser sesuai dengan perkembangan. Bagaimana kita akhirnya bertindak sebagai yang menuntut, bagaimana kita akhirnya bertindak sebagai yang menuntut, dan peran kita tidak lagi berfokus pada murid. Dan sekarang dari program ini untuk kembali melihat pendidikan di ajaran Barat untuk menjadi acuan kita ke depan. Jadi murid harus sudah menjadi fokus perhatian kita dalam proses belajar. Itu program paradigma tentang filosofi pendidikan di ajaran Barat. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif. Sebetulnya apa yang disiplin? Nah, ini disiplin ini sebuah keyakinan, sebuah pribadi, keuletan yang tertanam di dalam diri kita untuk memulai sesuatu. Nanti penjelasan tentang disiplin itu apa saja yang ada dalam diri kita sebelum kita mendisiplinkan orang lain. Jadi bagaimana kita berusaha untuk mendisiplinkan diri sebelum mungkin pimpinan lembaga atau sekolah mengarah kita untuk berdisiplin secara real di sekolah ini dan juga perkembangan. Berikutnya dari kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang menjadi kesepakatan kita nanti. Apa yang perlu kita sepakati untuk bisa kita jadikan sebagai pedoman kita dalam proses pembelajaran, baik itu di kelas, sebagai guru mata pelajaran, juga nilai kebajikan ini yang kurang lebih kita bisa jadikan dalam penyusunan kita punya misalnya aturan sekolah. Itu ada nilai kebajikan yang kita tampilkan sebagai kita dari sekolah kita. Jadi ini nanti ada kaitan dengan bagaimana kita membangun sebuah keyakinan kelas, sehingga dalam proses pembelajaran di kelas itu anak dengan sendiri merasa yang dari sekolah itu mungkin salah, dengan sendiri merasa saya tidak boleh dalam sepakat yang bersama. Jadi tidak langsung kita menghukum mereka, tapi dia benar tentang kita sudah membuat sebuah keyakinan tentang sepakat. Sehingga dia dengan sendirinya merasa yang saya buat itu mungkin keliru salah. Yang berikut kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu nanti ada kebutuhan untuk ingin bebas, kebutuhan untuk pendidikan. Senang kita lihat di 5 kebutuhan dasar manusia yang kurang lebih harus bisa kita sebagai guru kita perhatikan dan kita harus terapkan pada proses pendidikan anak di kelas atau di lembaga, sehingga mereka tidak merasa tertekan. Mereka berekspresi, berkembang dalam masa kemerdekaan, merdeka dalam belajar, mampu menciptakan iklim yang bagus supaya mereka lebih senang ke sekolah atau lebih senang untuk datang belajar di sekolah ini, tidak berkeinginan untuk tinggal di rumah. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Itu bagaimana kita melihat kita sebagai guru juga harus memberikan
motivasi. Motivasi ini harus kita lihat dengan kebutuhan pelajar siswa itu. Jadi motivasi yang diberikan, dia harus melihat apa motivasi saya terhadap siswa-siswa kali ini untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Yang berikut, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Jadi dalam proses pembelajaran, kita sebagai guru juga perlu menjaga fungsi kontrol ini. Kontrol ini dimaksud untuk bagaimana supaya kita bisa menjadikan murid-murid kita itu menjadi murid-murid yang berperilaku baik, budi pekerti, punya iman, dan mempunyai kemampuan baik pengetahuan maupun penampilan yang baik. Jadi fungsi kontrol guru untuk semua bidang segi kita harus bisa terapkan di kita punya lembaga ini. Dan juga diusahakan supaya fungsi kontrol ini tidak untuk menyakiti murid, tetapi memberikan mereka rasa senang, memberikan mereka rasa percaya diri dalam sebuah proses pembelajaran. Walaupun mungkin dari dalam proses pembelajaran ada hal-hal yang ternyata kita sebagai guru kita lihat salah. Dan bagaimana kita menjaga fungsi kontrol ini supaya mereka itu kembali merasa diperhatikan, dilindungi untuk sebuah pendidikan yang lebih bagus. Yang berikut keyakinan kelas, seperti tadi saya sampaikan tadi itu, lalu segitiga diskusi itu tentang bagaimana penanganan sebuah masalah berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, pembelajaran dengan paradigma baru. Baik, teman-teman semua, pembelajaran dengan paradigma baru ini pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan pembelajaran prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini bagaimana kita harus menyesuaikan kebutuhan belajar murid. Kita mau supaya murid-murid itu bisa punya keaktifan dalam belajar. Jadi kita merancang metode pembelajaran yang tidak-tidaknya murid-murid itu aktif, punya rasa ingin tahu tinggi, juga punya kerjasama yang bagus, dan untuk bisa juga menemukan sendiri dalam dampingan kita, dalam tuntunan kita untuk materi-materi yang kita ajarkan. Baik, ini sebuah diagram ini adalah profil pelajaran Pancasila, ada ya kebinekaan, pergotong royong, gratis, toleransi, mandiri, dan beriman bertakwa. Ini semuanya akan mencerminkan seorang pelajar, profil pelajar Pancasila sejati. Ini adalah 6 dimensi yang erat kaitan dalam mendukung seorang murid untuk menjadi manusia yang memiliki citra moral sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang berikut tentang miskonsepsi tentang diri kontrol. Baik, teman-teman semua, awal kegiatan juga kita mungkin Ibu Buli dan Ibunya pertama saat lihat topik waktu kegiatan miskonsepsi. Ini saya juga kan istilah juga mungkin saya berdengar juga, sehingga kita tahu isinya seperti apa tentang miskonsepsi. Tetapi kita melihat ilusi guru mengontrol murid.
sebuah budaya positif dalam sebuah penguatan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru. Bagaimana guru ini mencoba untuk memberikan penguatan positif, budaya positif ketika anak-anak murid itu menghadapi sebuah persoalan. Jadi ketika anak itu menghadapi sebuah persoalan masalah, kita guru tidak langsung menyalahkan dia, tetapi bagaimana kita memberikan dia sebelum kita berikan dia harapan, kita juga perlu menggali sedikit apa penyebab dan sebagainya. Nah, di situ kalau kita bisa memberi ada teori kontrol di kontrol respon ini ada beberapa item yang mungkin akan kita perhatikan. Di proses respon ada kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba membawa orang agar berpandangan yang sama kita. Perilaku tidak sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat juga gagal. Boleh berpikir menang kalah. Lalu di sana teori kontrol yang perlu kita coba gunakan dalam proses pembelajaran kita, dalam bagaimana kita menghadapi anak-anak murid kita. Kita lihat sebuah tentang kebutuhan kita pasti berbeda. Untuk itu dalam proses perencanaan pengajaran yang tadi kita sampaikan, yang metode berdiferensiasi kita juga melihat kebutuhan anak tadi. Yang berikut tentang setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini juga menjadi perhatian kita dalam bagaimana kita merancang sebuah proses pembelajaran. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini pasti kita alami ketika kita berhadapan dengan murid. Ketika dia melaksanakan sesuatu, dia pasti punya tujuan. Hanya tergantung dari kita apakah yang dilakukan itu punya tujuan, punya nilai yang kepastian atau tidak. Maka kembali kepada bermanfaat kita guru untuk kalau misalnya dilakukan itu kurang pas, bagaimana kita bisa mengenali dia untuk melakukan yang tidak seperti kita itu. Yang berikut, Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kalau kita guru tidak bisa mengontrol kita sendiri, bagaimana kita bisa mengontrol orang lain? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tujuan dari kolaborasi kerjasama untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang penting. Apalagi ini juga tentu dari bagaimana kita bersama saling mendukung di antara kita. Seperti Bapak sampaikan, bersama kita hari ini juga kita saling memberikan masukan, terutama kalau kegiatan ini tidak didukung oleh Bapak kepala sekolah, yang jelas kami tidak punya kekuatan apa-apa, tetapi pimpinan juga memberikan kami ruang kesempatan dulu bersama, maka tanpa ini kami masih tetap berpikir ini. Yang berikut, model berpikir mana-mana. Baik, disiplin positif. Seperti awal tadi saya katakan, itu disiplin itu yang pertama harus dari dalam diri sendiri. Terhadap apa yang kita perlu lakukan, jadi sebuah tanggung jawab yang ada dalam diri. Jadi sebelum kita mendisiplinkan orang lain, yang pasti kita harus disiplin dulu. Disiplin positif ini merupakan cara kerap disiplin untuk menunggu kesalahan serta memberdayakan murid tanpa adanya imbalan. Ini dimaksud begini, teman-teman semua. Artinya bahwa ketika kita mengarahkan anak untuk hadir di sekolah tepat waktu,
dan juga tidak bisa langsung serta-merta mengatakan bahwa anak-anak nanti kalau besok kamu datang lagi sama 1 minggu tempat waktu, saya kasih hadiah. Ini juga dalam pendidikan terbaru perkara ini tidak boleh. Karena dia akan melaksanakan disiplin itu dengan sebuah harapan. Sebuah harapan. Dan ini juga akan membuat ruang, menciptakan ruang antara yang tadi mendapatkan hari itu dengan mereka yang tidak berhadiah, saling iri. Jadi itu juga dalam pendidikan berperkara disiplin tidak perlu memberikan sebuah harapan atau tawaran tentang hadiah, tetapi kita bagaimana menghargai mereka untuk harus hadir di sekolah sesuai dengan kesepakatan yang kita sampaikan lewat aturan di sekolah secara umum ataupun lewat kesepakatan kelas. Yang berikut, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang lebih disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi kebijakan universal itu yang nanti akan secara terperinci Ibu akan sampaikan bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas itu akan muncul di situ. Jadi yang kita yakini bersama, disepakati itu akan menjadi sebuah kebijakan universal yang kita lakukan baik itu di sekolah maupun di dalam proses pelajaran kelas. Dan ini motivasi instruksi ini adalah motivasi yang harus tumbuh dari dalam diri, bukan dari luar diri. Dari dalam diri dulu baru kita bisa memotivasi orang lain. Disiplin dari diri kita dulu baru kita bisa mendisiplinkan orang lain. Baik, Ibu lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Baik, profil pelajar Pancasila itu seperti kita tahu bersama, beriman, tahu kemampuan yang masa, berakhlak mulia, mandiri, toleransi, kebijakan global dan gotong royong. Lanjut. Baik, ini beberapa nilai kebijakan menurut beberapa pakar Primary Years Program itu mengatakan bahwa nilai-nilai kebijakan universal itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan punya komitmen. Komitmen ini penting teman-teman semua. Kalau kita tidak punya komitmen dalam diri untuk sesuatu yang baik, yang perlu kita lakukan, yang jelas pasti tidak tercapai. Jadi komitmen itu perlu kita bangun. Lanjut. Yang berikut, keterampilan hidup dapat dipercaya, tulus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kita berikan untuk murid-murid, kita berikan untuk lembaga, itu harus dari dalam diri dan itu yang kita berikan yang terbaik buat perkembangan lembaga yang lebih bagus. Yang berikut tentang petunjuk hidup, ini ada beberapa peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, pengetahuan, usaha, kebebasan, fleksibel, ada organisasi, ada bagaimana sabar hati untuk bisa menghadapi setiap persoalan, ada keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, punya inisiatif, punya integritas, punya kemampuan untuk bisa memecahkan sebuah persoalan, ada sumber pengetahuan yang dapat kita jadikan sebagai acuan dalam pembelajaran kita, ada rasa tanggung jawab dan ada persahabatan dalam proses pendidikan anak. Jadi dalam proses
bagaimana menjaga diri sebagai teman dalam proses pelajaran. Baik, lanjut. Baik, teman-teman semua, ini beberapa materi yang saya coba sampaikan terkait budaya positif yang akan disambung oleh Ibu Uli dan Ibu Nia. Masih semangat ya? Ya, nanti kalau sebentar ada tentang hal yang kurang jelas, ada kesempatan diskusi, baru kita boleh membagi. Tidak usah apa-apa yang masih sempat bertahan, kami bisa nanti. Saya kembalikan ke pemateri kedua. Mungkin dari tadi kita melihat hari depan itu ada yang seperti ini, ada yang miring sebelah. Nah, coba kita sama-sama kita berdiri. Berdiri, lalu ini kita membuat senyum konsentrasi. Ini dalam benak saya kita pikiran saya membuat apa, macam kita terlalu serius begitu. Bagi teman yang tidak memiliki pasangan, silakan mencari pasangan. Pak Kristen bisa berpasangan dengan Ibu Kristin juga boleh, atau mau dengan Pak Dewi. Pak Dewi dengan Ibu Yaya. Bapak kepala mungkin bisa sendiri juga boleh. Nanti menghadapkan dengan kami yang di depan. Begini caranya. Minta maaf. Kita berdiri saling berhadapan. Berhadapan. Minta maaf sebelumnya untuk misalnya pasangannya ada Pak dan Ibu, tetapi tidak apa-apa, ini kita konsentrasi senyum-senyum biasa saja, tidak yang melebihi senyum. Maksudnya supaya kita tertawa sedikit, kita lihat sedikit. Oke. Kita hanya berpapasan, kita melihat kita punya teman masing-masing, lalu kita memberikan kita punya senyum, senyum yang manis, senyum yang ceria, senyum yang bahagia, supaya kita bisa memberikan intinya senyuman yang sampai, maaf ya tidak boleh sampai pada satu sini. Senyuman yang biasa-biasa, senyum yang memberikan kita lepaskan semua apa yang pernah dalam benak kita, apa yang kita pikir, lepas dengan senyuman itu. Boleh kita start mulai 1, 2, 3, ayo senyum. Ulangi sekali lagi. Senyum. Kita diminta untuk senyum, bukan kita diminta untuk ketawa ya. Oke, ulangi sekali lagi. Ayo senyum, senyum dengan penuh kebahagiaan. Senyum, balas senyum. Kita diminta untuk senyum. Senyum. Oke. Seperti itu boleh? Terima kasih. Senyum yang paling beda itu Pak Fahmi dan Pak Dani, Pak Rahman dan Pak Alwan. Itu senyuman yang sangat manis sekali. Oke, baik, kita lanjut ya. Masih semangat loh? Selamat pagi. Selamat menjelang siang. Masih tetap punya perhatian dalam diri ya. Biar terbilang mengantuk, kita capek tetapi harus maksimal. Tadi kita sudah mendengarkan materi yang dibawakan oleh Bapak Bernard tentang paradigma baru pendidikan, lalu disiplin positif, lalu yang berikutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Ada 3 bagian itu yang dibawakan oleh Bapak
manusia, lalu sampai pada motivasi perilaku manusia. Nanti sebentar ada lanjutan dari 5 kebutuhan dasar manusia dengan motivasi perilaku manusia. Lanjutannya sampai pada jalan kelas sampai pada segitiga eksekusinya. Bagian saya membawakan 2 bagian. Baik, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita tahu saja bahwa kebutuhan itu merupakan tindakan manusia yang bisa memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan pasti akan kita mencapai hal yang kita inginkan. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan dasar manusia itu maka terbagi ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan. Dan kebutuhan dasar yang kelima, kesenangan. Ketika mereka melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Maka dari itu kita melihat 5 kebutuhan dasar satu persatu. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk kebutuhan dasar bertahan hidup ini, dia bersifat kebutuhan yang bersifat fisiologis. Bisa juga dimasukkan dalam bentuk kebutuhan biologis. Itu kebutuhan dasar yang pertama. Untuk kebutuhan dasar fisiologis itu dalam bentuk kesehatan, makanan, pakaian, tempat tinggal, itu merupakan kebutuhan dasar yang pertama. Kalau kebutuhan dasar dalam bentuk biologis, berarti proses reproduksi itu merupakan kebutuhan dasar bertahan hidup. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini merupakan kebutuhan psikologis. Dalam arti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu kasih sayang dan rasa diterima. Contoh sederhananya, ketika mereka yang memiliki kebutuhan dasar dan kasih sayang yang penuh dalam lingkungan sekitar, maka mereka tentunya menjadi akrab dengan teman-teman selayaknya, akrab dengan orang tua, akrab dengan guru. Itu ketika mereka memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan diterima. Lalu yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Kebutuhan dasar ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Misalnya anak-anak memiliki atau mereka yang memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin sebagai menjadi pemimpin, lalu pastinya berprestasi, lalu diakui untuk didengar. Itu dalam bentuk penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Lalu kebutuhan dasar yang berikut, yang keempat, yaitu kebebasan.
Kalau kebutuhan dasar kebebasan, maka kebutuhan akan pilihan. Mereka bebas untuk memilih supaya mereka bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan. Lalu kebutuhan dasar yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Dalam hal ini, mereka dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati. Contohnya bermain, humor, antusias. Kadang-kadang mereka punya tingkah yang salah, tetapi kita melihat lucu, kita juga pasti tertawa juga. Itu merupakan kebutuhan dasar kesenangan. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini hanya berlaku dalam bentuk pasti dari dalam diri ataupun dari luar. Motivasi perilaku manusia sangat dibutuhkan setiap individu agar lebih semangat untuk menjalankan aktivitasnya dan melalui problematika dalam kehidupan. Kita lihat motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang berikut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang sudah disampaikan banyak hal tadi oleh Bapak Pemateri yang pertama tentang motivasi perilaku manusia ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, mungkin kebiasaan kita anak sudah berbuat salah sedikit, kita langsung dengan reaksi fisik terhadap mereka. Bisa juga dengan kita punya kata-kata, omelan-omelan, anak merasa sampai pulang ke rumah dia tidak nyaman. Besok dia berangkat sekolah, dia merasa tidak nyaman, pikiran dia akan terganggu. Kadang-kadang mungkin juga saya merefleksi, saya punya diri sendiri juga sih, dengan mengenal motivasi perilaku ini. Kadang-kadang kita masuk tanpa punya ada persiapan atau apa-apa, dengan segala emosional yang mungkin kita bawa dari rumah, lalu keburu-buru langsung kita masuk ke dalam ruangan, lalu melihat situasi di dalam kelas yang memiliki karakter anak yang berbeda, mereka buat ulang, kita langsung itu merupakan hukuman sebenarnya. Yang sebenarnya emosional yang kita peroleh itu sebenarnya dari dalam diri kita sendiri, bukan terhadap anak, tetapi kita melampiaskan itu kepada anak supaya anak mereka merasa nyaman dalam kelas. Kira-kira apa yang kita mau buat. Jadi untuk ketidaknyamanan dan tuduhan ini kita harus tinggalkan. Atau mungkin anak-anak dengan pakaian seperti hari Senin dia pakai bermuda. Kita belum tanya dia punya persoalan atau alasan yang jelas, belum apa-apa, kita langsung dengan pukulan anak. Itu anak pasti nyaman. Mungkin seperti itu. Jadi paling tidaknya kita membuat pendekatan pada anak supaya apa alasan sebenarnya. Pemahaman saya seperti itu. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya saja, kita mengenal kurikulum ini di kita punya
Kalau kita memberikan atau menyampaikan perhatian itu terhadap orang tua secara langsung, itu mungkin bisa. Tetapi kalau kita menyampaikan secara umum, maka anak yang mendapatkan rating yang kedua, dia merasa bahwa dia rasa bahwa dirinya dihukum seperti itu, ataupun segala sesuatu misalnya, ataupun segala sesuatu kita mensaksikan kalau Anda membuat ini benar, saya akan memberikan Anda apa, misalnya. Kalau semakin banyak kita memberikan penghargaan, maka anak punya motivasi dalam diri tidak ada, dia akan semakin melemah. Karena dia berbuat kecuali dihargai dulu baru dia bisa berbuat. Karena ada butuh imbalan tadi. Atau mungkin kita meminta bantuan anak untuk mengambil sesuatu. Anak kalau mengambil begini, nanti setelah dapat ibu kasih anak ini. Artinya hanya secara paksaan saja, tanpa ada dari niat diri anak itu sendiri. Itu motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua motivasi ini disebut dengan motivasi eksternal. Mengapa kita harus membuat dulu baru mereka buat? Lalu yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi internal, motivasi yang ada dalam diri anak itu sendiri. Semakin ke depannya kesepakatan itu semakin dipahami, pasti kita akan merasa nyaman. Lalu yang terakhir, restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu yang seperti disampaikan tadi bahwa mereka punya masalah, pasti kita dalami dulu. Anak tiba-tiba datang mengurung, dikira apa, kita langsung bilang, dia itu dari mana? Dia pasti dia dengan teman-temannya. Kita belum tahu dia punya itu, sehingga kita harus menciptakan kondisi bagi murid itu supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya. Lalu restitusi yang berikut, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Segala sesuatu kita memberikan kepada anak, dikira masalah yang dia buat, bukan kita yang memberikan solusinya, tetapi anak sendirilah yang mencari solusinya sendiri. Itulah materi yang kita peroleh tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dia punya alur berpikirnya, hukumannya bagaimana, konsekuensinya bagaimana, sampai pada restitusinya bagaimana. Itulah yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Kurnia. Mungkin dari saya seperti itu, kurang dan lebihnya sekian dan terima kasih. Guru, kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum kita lanjut, biar Bapak Ibu kita berdiri dulu, hanya untuk tepuk-tepuk sebentar. Baik, di sini hanya menguji konsentrasi. Lakukan apa yang saya katakan. Jika ada kata guru mengatakan, jadi kalian bisa melakukan jika ada kata guru mengatakan. Jadi kalau tidak ada, maka tidak dilakukan. Butuh konsentrasi. Bisa ya? Bisa. Guru mengatakan pegang telinga, pegang kaki. Konsentrasi. Tidak ada kata guru mengatakan kan? Ya, dikonsentrasi.
Pegang kakinya berarti tidak benar tadi, karena tidak ada kata guru mengatakan. Ulang lagi. Tadi yang pertama itu banyak yang belum konsen, karena masih banyak yang pegang kaki. Guru mengatakan pegang hidung, pegang telinga. Guru mengatakan pegang tangan, pegang telinga. Hanya satu dari sekian orang ya. Berarti konsentrasinya sudah kembali. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Baik, 5 posisi kontrol guru. Mungkin bisa kita punya sepeda motor, itu di posisi kita sebagai penghukum, itu dampak bagi siswanya seperti itu. Terus membuat merasa bersalah. Jadi membuat merasa bersalah ini kita punya suara sudah lemas dengan siswa. Ya, tapi siswa dia merasa biasa saja, dia bisa merasa rendah diri karena dia merasa tidak membahagiakan orang lain, karena kita membuat dia merasa bersalah. Jadi dia rasa dia tidak bisa membahagiakan orang lain, jadi dia merasa rendah diri. Terus teman itu suara kita sudah ramah, kita anggap lebih akrab dengan teman. Tetapi dampaknya bahwa hubungan kita baik dengan anak, tapi anak tersebut mungkin hanya takut dengan kita. Kalau ada guru lain yang datang, belum tentu dia buat yang terbaik dari sana. Jadi kita membuat siswa itu dengan peraturan yang ada di sana. Terus yang posisi manajer ini yang posisi yang diharapkan bagi kita semua. Mau tidak mau kita berusaha pelan-pelan untuk sampai di posisi manajer. Karena di posisi itu, di manajer itu, kita membuat siswa bisa sendiri, mandiri dan bisa bertanggung jawab. Kita lihat satu contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol. Kita ambil kasus sederhana, misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita mengatakan atau kita memberikan kalimat atau hukuman hormat pada bendera selama 1 jam, itu kita dikatakan sebagai penghukum, karena itu hanya berlangsung satu arah, tidak ada dari dia datang dengan serta-merta silakan hormat depan tiang bendera selama 1 jam. Kita dikatakan sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, jadi kita membuat kalimat-kalimat yang siswa itu sendiri bahwa mereka merasa mereka bersalah, mereka tidak bisa membahagiakan orang lain. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, itu sudah masuk di pembuat merasa bersalah. Suaranya memelas, tetapi membuat siswa itu rendah diri, merasa tidak bisa membahagiakan orang lain. Terus yang ketiga, seperti ini, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Suaranya ramah. Tetapi membuat anak-anak tergantung kepada kita. Kalau kita yang tegur, dia buat. Belum tentu orang lain tegur, dia buat. Yang keempat itu sebagai pemantau. Itu sudah ada konsekuensi atau sudah ada peraturan yang ada di sana. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu balik atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi ada konsekuensi yang kita tawarkan di sana sesuai dengan peraturan yang ada. Itu kita posisi sebagai pemantau. Terus yang berikut itu kita posisi sebagai semua tadi menjawab teman. Ada kata ayolah, pasti ada teman di sana. Terus kamu tidak pernah mendapat nilai
mereka tidak mengerjakan tugas. Itu kita di posisi tadi ada yang jawab hukum. Kita di posisi pemantau karena ada konsekuensinya di sana. Tidak mendapatkan nilai. Saya sendiri paling banyak di posisi penghukum. Itu kita tentang 5 posisi kontrol guru. Yang berikut kita masuk ke materi berikut, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, baik itu tersirat maupun tersurat, yang dibuat 2 arah dan kita sepakati dan kita jalankan bersama. Itu keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau kita lihat sebentar, sama ya keyakinan dengan peraturan, sama toh? Kalau kita lihat sepintas, tapi ternyata mereka itu berbeda. Bedanya di mana? Ada yang bisa membantu saya? Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Bisa? Untuk sementara dulu, kalau keyakinan kelas nilai yang kita sepakati bersama. Jadi kita buatnya bersama dan kita jalankan bersama. Kalau peraturan kelas bisa saja di kelas, bisa saja dibuat sendiri oleh wali kelas dan dijalankan untuk semua warga kelas. Tetapi keyakinan kelas, mungkin guru mata pelajaran dengan siswa yang ada di kelas, atau wali kelas dengan siswa anak walinya di kelas. Jadi dibuat secara bersama-sama, disepakati bersama dan dijalankan bersama. Itu yang keyakinan. Kalau peraturan macam kita peraturan sekolah, bukan kita yang buat, anak-anak mengikuti. Kalau keyakinan, anak-anak ikut membuat. Maka mereka lebih mengikuti apa yang mereka sendiri buat. Untuk pembentukan keyakinan kelas ini, kalau misalnya sederhana, kalau kita bisa lakukan di kelas, mungkin langkah pertama itu mungkin sudah mengenal sedikit karena kita sering berbagi-bagi stipon atau lembaran kecil. Pertama bisa dibagikan kepada anak-anak dan mereka sendiri menulis apa yang mau mereka lakukan di dalam kelas, supaya kelas mereka itu menjadi kelas yang ideal atau kelas yang mereka harapkan. Mereka menulis sendiri, terus mungkin ditempelkan di depan, terus dilihat. Kalau dalam bentuk kalimat yang negatif, kita harus mengubahnya dalam kalimat positif. Jadi harus yang kalimat negatif itu tidak ada, harus diubah menjadi kalimat positif dan harus ada nilai-nilai kebajikan di sana. Nilai-nilai kebajikan itu harus ada di sana. Nilai kebajikan misalnya disiplin, toleransi, menghargai teman, itu nilai kebajikan. Hormat, keselamatan. Jadi kalau misalnya di dalam kelas, misalnya salah satu kita buat, jangan membuat peraturan kelas dilarang membuang sampah. Itu kan kata negatif kan? Dan kita merubahnya misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan ada di sana. Menjaga kebersihan. Kalau keamanan bisa kita pakai jangan hanya untuk takut polisi. Tapi kalau keselamatan itu lebih ke diri kita. Kalau keamanan karena takut orang luar atau dorongan dari luar. Kalau keselamatan itu untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari intrinsik. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pertanyaan supaya mengembalikan kondisinya ke keadaan semula. Nah, agar siswa itu lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di restitusi ini, misalnya ada temukan siswa yang membuat kesalahan, tidak langsung dimarah atau langsung berdiri dan bercerita begitu panjang lebar di hadapan banyak teman.
kita bisa berdua sendiri dan bisa mencari solusi. Jadi solusinya dia sendiri yang berbuat, dia sendiri yang tawarkan, terus kita menawarkan ke dia nilainya apa, keyakinannya, kelas apa yang telah mereka lakukan, mereka buat. Jadi solusi itu ada sendiri dari dia, sehingga anak itu merasa memiliki karakternya lebih kuat. Ada tiga tahapan dengan solusi ini. Fetty tidak datang terlambat lagi. Ya, misalnya, kapan mulai melakukan hal ini? Kira-kira jika Anda atau Fetty melakukan 3 solusi yang tadi Fetty tawarkan, Fetty menjadi orang seperti apa? Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi kebanggaan untuk semua orang, seperti itu, dan selesai. Itu salah satu contoh kasus. Jadi kita menanyakannya sampai memberikan solusi itu di tahap segitiga restitusi. Untuk 3 materi ini, yang pertama 5 posisi kontrol guru, terus keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sampai di sini, terima kasih banyak sudah mendengarkan dengan baik. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa kemiri. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan mendengarkan kami. Terima kasih. Kita dituntut untuk harus bisa mengenal latar belakangnya, supaya hukuman ataupun konsekuensi itu kita bisa lakukan. Hingga saya secara pribadi salut dengan teman-teman dan besar harapan teman-teman memang dalam pemaparan kita seolah-olah ini anak sekolah, teman-teman, seolah-olah kita ini anak sekolah. Tetapi setelah selesai ini kan pasti kita diskusi, sharing baik, praktik baik. Lalu tidak saya hari ini, tetapi kita tidak ada aktivitas lain, ada kesulitan, jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk bertanya kepada teman-teman yang sudah, ya, Pak Irsan, Pak Paul, Ibu Yeti, dengan Pak Paul, ya, teman-teman, itu kekuatan lembaga, ya. Tadi yang saya katakan bahwa ketika semakin banyak teman-teman yang sudah mengantongi sertifikat guru penggerak, maka itu hasil kekuatan lembaga. Barangkali itu saya sekali lagi memberikan apresiasi untuk ketiga teman hari ini dan juga untuk keterlibatan kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas apresiasi, motivasi, dan harapan untuk kita semua. Berikut ada yang berupa pertanyaan, usul saran, disilakan. Pak Irsan. Ini kita diskusi dan jangan terlalu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini ada beberapa usulan, saran. Tentu dari sekian lama, dari mereka lahir, mereka SD, SMP, dan masuk ke sekolah kita, dan terbentuk ini sudah merupakan kebiasaan yang berulang-ulang. Itu pernyataan saya.
Apakah dari karena latar belakang mereka, dari keluarga mereka, atau dari pergaulan, itu karakternya itu sudah terbentuk. Dan untuk mengubah karakter anak yang sudah terbentuk bertahun-tahun itu tidak mudah. Tidak mudah. Pastinya membutuhkan waktu yang lama. Coba bayangkan, dia punya karakter terbentuk 10 tahun, kita mengubah karakternya selama 3 tahun yang ada di SMA ini, itu butuh waktu yang lama dan tidak mungkin. Maka dari itu kita harus punya kesabaran ekstra. Saya kalau posisi kontrol guru itu semua sudah saya lakukan. Mulai penghukum juga saya sudah lakukan, membuat merasa bersama juga sudah saya lakukan, teman juga saya sudah lakukan, dan sampai ke manajer juga sudah saya lakukan. Dan anak-anak kita pada posisi manajer juga, anak-anak berubah pada saat itu dan mereka kembali lagi. Kita sudah buat keyakinan kelas juga, sudah tanyakan keyakinan mana yang mereka langgar, kemudian kita sudah tanya kepada mereka juga apa yang harus mereka lakukan, solusinya mereka juga sudah jawab sendiri, dan itu juga tidak bertahan lama dan akan diulang kembali. Yaitu karena apa? Pernyataan saya tadi, karakter itu membutuhkan waktu yang lama. Untuk mengubahnya membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu kita sebagai guru harus sabar. Intinya sabar saja. Itu pernyataan saya yang pertama. Apalagi dengan kondisi anak-anak kita yang sekarang ini, anak-anak NTT yang keras kepala, kepala batu, orang tua bicara saja mereka tidak dengar, apalagi guru yang bicara. Jadi butuh waktu untuk mengubah ini. Nah sekarang jadi pertanyaan kita sebagai Bapak Ibu guru, sudah sabar atau belum? Itu pernyataannya. Dan pertanyaannya, sudah sabar atau belum? Yang kedua, kita bicara tentang teori ya. Ini teori, tapi praktiknya belum. Nah pertanyaan saya, semua guru ini bisa tidak menerapkan budaya positif yang kita pelajari hari ini atau yang kemarin? Sudah terapkan atau belum? Jangan kita bicara tapi tidak diterapkan. Itu seperti apa? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah semua wali kelas, guru mata pelajaran itu sudah membuat keyakinan kelas atau belum? Nah ini harus direncanakan dengan baik. Kalau bisa Bapak Sekolah catat, apa kita merencanakan untuk pembuatan keyakinan kelas dan dibuat oleh semua guru mata pelajaran? Biasa pasti akan anak itu tetap kita akan cari ekornya dan susah dapat. Jadi untuk mengembalikan percaya dirinya dia ketika saya memarahi dia di depan kelas, di kelas di depan teman-temannya, kebetulan ada diskusi dan harus menulis jawaban di papan tulis bahasa Inggris. Kalau tidak tulis di papan tulis dia mengerti. Saya tidak percaya, jadi harus tulis. Jadi saya selalu hari itu beberapa kali diskusi yang harus presentasi, saya selalu meminta sisakan 1 nomor untuk hilang. Dan itu rasa cara menebus marahnya saya. Kesalahan ketika saya membuat mental anak itu jatuh di hadapan teman-temannya. Itu yang pertama. Berikutnya, minggu berikutnya ternyata dia hadir. Anak itu hadir. Dan waktu itu ada 2 anak kalau tidak salah, Raymond dan Khairul. Mereka 3 orang itu. Jadi berikutnya saya kasih kesempatan untuk Khairul muncul dulu. Jadi setiap kali les bahkan sampai sekarang itu teman-teman lain saya tanya apakah ya, jadi muara dari semua usul saran bahkan contoh konkret dari LKS tadi adalah kita menjadi guru yang dirindukan di kelas. Mungkin ada tambahan lagi, saya tidak perlu mengulang karena tadi sudah cukup detail meskipun di jam siang, tapi
katanya semua kosakatanya terserap dengan baik oleh pendengaran kita. Tambahan lagi. Ibu saya berbagi tadi. Teman-teman, Bapak dan Ibu, tadi saya sudah sampaikan bahwa berbagi hal baik itu tidak menguras energi. Saya tadi malam pulang jam 3, tetapi saya bahagia sekali. Kemarin Pak Kosi, hari ini 3 teman, lalu sharing teman-teman, Ibu Yeti. Saya kalau melihat dari usia guru penggeraknya, beliau bukan saya vonis ya, saya katakan bahwa ibu ini senior, termasuk senior dari saya. Saya sharing juga. Waktu observasi, ibu ini mendapat Bapak Hadi. Kesengajaan saya masuk ke Ibu Yeti di ruang ujung. Itu kenapa saya senang mau melihat metode media pembelajaran yang dibuat untuk anak-anak. Sehingga hal-hal yang disampaikan oleh Ibu Yeti tadi ada satu. Juga saya mau sampaikan kepada curhatan anak-anak ini. Mungkin sebelum Ibu Yeti, di saya sekian banyak anak, bahkan ada catatan. Teman-teman saya minta maaf. Mungkin dengan akhir kata kami sangat berterima kasih sekali atas kehadiran istimewa Bapak Kepala Sekolah yang dengan setia sampai dengan kegiatan akhir dari materi kami ini. Lalu yang berikut dengan teman-teman, rekan guru kami bertiga semua sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran, meluangkan sehingga bisa mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Memang ini aksi kami yang kami harus buat. Jadi seperti tadi diminta kesediaan teman-teman, hanya karena banyak yang banyak yang KBM, ada yang mungkin berhalangan hadir, jadi memang dituntut. Terima kasih sekali, memang dituntut karena aksi kami ini memang wajib untuk kami sosialisasikan. Seperti itu. Mungkin akhir kata dari kami, kesimpulan dari kegiatan kami hari ini, yaitu dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Masing-masing dalam keadaan yang sehat dan selamat. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantara Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang, saya Ursula Ose dari SMK Negeri 1 ILAP. Setelah mendapatkan sosialisasi budaya positif dan keyakinan kelas, saya merasa bersyukur karena mendapat pengetahuan baru bagaimana mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Terima kasih Pak Bernard, Ibu Yuliana, dan juga Ibu Kurnia. Salam guru penggerak, tetap semangat dan sukses ke depannya. Terima kasih. Selamat siang, saya Helena Linan SPD
guru pada SMK Negeri 1 Ilape mengasuh mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya sangat bersyukur dengan sosialisasi yang diberikan oleh Bapak Bernard, Ibu Yuliana, dan Ibu Kurnia tentang budaya positif dan keyakinan kelas. Saya mengamati akan banyak perubahan yang terjadi di kelas karena murid akan lebih aman dan tentram di kelas dalam mengikuti pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Saya Ibu Tresia Hadohayon, guru pada SMK Negeri 1 Ilape. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Kurnia, Ibu Yuliana, dan Pak Bernard yang sudah memberikan sosialisasi tentang budaya positif dan keyakinan kelas. Saya mengamati akan banyak perubahan yang terjadi di kelas karena murid akan lebih aman dan tentram di kelas dengan mengikuti kegiatan pembelajaran. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.